Apakah pemerintah benar-benar memahami suara rakyat atau justru salah menafsirkan aspirasi yang kini meledak di jalanan? Pertanyaan ini muncul setelah Presiden Prabowo menanggapi gelombang demonstrasi yang menuntut pembubaran DPR dengan menyebutnya mengarah pada makar dan bahkan terorisme. Fakta di lapangan menunjukkan sesuatu yang berbeda. Rakyat turun ke jalan bukan karena ingin makar. Mereka marah karena DPR yang dianggap hidup mewah dengan fasilitas berlimpah. Sementara mereka sendiri bergulat dengan kenaikan harga, sulitnya lapangan kerja, dan jurang ketidakadilan yang semakin lebar. Bagi rakyat, tuntutan bubarkan DPR adalah simbol kemarahan terhadap oligarki politik yang semakin jauh dari kepentingan publik. Namun, apa yang disampaikan dari istana berbeda jauh dari apa yang dirasakan di jalan. Prabowo menegaskan bahwa anarkisme tidak bisa ditoleransi. Ia memerintahkan TNI Polri untuk menindak tegas pelaku kerusuhan, sambil menegaskan bahwa ada tanda-tanda makar dan terorisme di balik demonstrasi. Narasi ini membuat publik bertanya, apakah pemerintah benar-benar memahami aspirasi rakyat atau sekadar menyamakan kritik dengan ancaman? Langkah lanjutan memang diambil, seperti pencabutan tunjangan perumahan DPR dan moratorium perjalanan dinas luar negeri. Tapi publik melihat kebijakan itu tidak menyentuh akar masalah. Bukan sekadar soal fasilitas, melainkan soal legitimasi DPR itu sendiri. Rakyat tidak percaya lagi bahwa DPR bekerja untuk mereka. Dan jika masalah ini hanya dijawab dengan kosmetik politik, maka rasa ketidakpuasan tidak akan pernah padam. Inilah yang membuat sejumlah pihak menuding Prabowo gagal paham. Gagal paham karena lebih fokus pada narasi keamanan ketimbang mendengar substansi tuntutan. Rakyat bicara soal representasi, soal keadilan, soal masa depan bangsa. Tapi pemerintah justru bicara soal makar dan terorisme. Disconnect ini yang menciptakan jurang ketidakpercayaan yang semakin dalam. Dampaknya situasi politik semakin panas. Desakan agar presiden tidak melindungi DPR terus menguat. Bahkan wacana people power dan pemakzulan mulai bergema, sebuah sinyal bahwa krisis kepercayaan bukan lagi isu DPR semata, tapi bisa merembet ke kursi presiden. Pertanyaannya sekarang, apakah Prabowo akan terus bertahan dengan narasi keamanan, atau berani membuka ruang reformasi politik besar-besaran untuk menjawab krisis legitimasi? Karena jika salah langkah, sejarah bisa mencatat bahwa ia bukan sekadar salah merespons demo, tapi juga gagal memahami arah kemarahan rakyat. Kalau menurut kalian, apakah Prabowo memang gagal paham terhadap aspirasi rakyat? Atau justru rakyatlah yang salah menafsirkan langkah presiden? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel terus menyuarakan sikap publik untuk Indonesia menjadi lebih baik.